Perkenalkan, nama saya Rahma Amelia. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi sistem syaraf. Pertama, sistem syaraf adalah unit terkecil dari penyusun sistem syaraf adalah sel syaraf atau biasa yang disebut dengan neuron. Untuk menghantarkan impuls atau rangsangan, setiap satu sel syaraf atau neuron terdiri atas bagian utama yang berupa dendrit, badan sel syaraf, dan akson. Yang pertama, dendrit. Dendrit adalah lapisan syaraf yang pendek dan bercabang-cabang. Yang kedua, badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang ketiga, neurit dan akson yang berfungsi untuk menjalankan impuls syaraf, meninggalkan badan sel syaraf atau jaringan lainnya. Sel glia. Berikutnya adalah sel glial. Memberikan nutrisi pada sel syaraf. Macam-macam neoglia diantaranya adalah astorit, oligodendrosit, mikroglia, dan makroglia. Yang kedua ada sistem syaraf pusat. Otak, Pachycephalon, dan sumsum tulang belakang medula spinalis. Yang pertama yaitu mengenai otak. Anatomi pada tubuh manusia. Otak adalah alat tubuh yang sangat penting sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan. Otak dalam rongga beratnya sekitar 1 atau 50 berat gram. Bagian utama ada pada otak dasar. Terdapat dua, otak besar dan otak kecil. Otak besar dikelilingi oleh cairan cerebrospinal yang berfungsi untuk memberi makan otak dan melindungi dari guncangan. Di dalam otak besar terdapat pembuluh darah yang berfungsi memasok oksigen ke otak besar. Kedua, dan ada otak kecil. Otak kecil terletak di bagian belakang kepala dekat leher. Fungsi otak kecil adalah sebagai pusat koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar dan posisi tubuh. Kemudian ada yang ketiga, batang otak. Batang otak tersusun dari medula oblongata, pons, dan otak tengah. Batang otak ada di depan otak kecil, di bawah otak besar, dan batang otak menjadi antara otak besar dan otak kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amelia. Di sini saya akan menjelaskan fisiologi pada jantung. Jantung terletak pada belakang sebelah kiri pada tulang dada. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah melalui pembuluh darah, arteri, dan vena ke seluruh tubuh. Di dalam jantung terdiri dari 4 bilik. 2 bilik bagian atas dinamakan atrium, bilik tempat berkumpulnya darah. 2 bilik di bagian bawah dinamakan ventricle, menerima darah dari atrium dan memompanya ke paru-paru dan seluruh tubuh. Bilik-biliknya dipisahkan oleh katup-katup yang mengatur arah dan aliran darah. Ada 4 katup. Katup trikuspid, katup pulmonik, katup mitral, dan katup aortik. Sirkulasi dimulai dari sisi kanan jantung. Ketika darah dari seluruh tubuh datang ke bilik atrium kanan, kemudian darah melewati ventrikel kanan, kemudian dipompa ke paru-paru untuk menerima oksigen. Ketika sudah menerima oksigen, kemudian dipompa ke atrium kanan dan ke atrium kiri, yang dipompa ke aorta ke seluruh tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai pintu masuk pencerna, penyerap, dan pembuangan dari sisa-sisa makanan. Sistem pencernaan dibagi menjadi dua, bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas dimulai dari mulut, faring, esofagus, dan gaster yang biasanya disebut dengan lambung. Bagian bawah dimulai dari usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Selain itu, sistem pencernaan juga memiliki organ tambahan yang membantu proses pencernaan makanan setiap harinya. Contohnya adalah 3 kelenjar salipah,
hati, pankreas. Sistem pencernaan memiliki 4 fungsi, yaitu digesti, ingesti, absorpsi, dan eliminasi. Ingesti adalah proses masuknya makanan dari luar tubuh ke dalam mulut. Digesti adalah proses pencernaan makanan oleh organ sistem pencernaan. Proses digesti atau pencernaan makanan dibagi menjadi dua, yaitu mekanik dan kimiawi. Mekanik dicerna atau dihancurkan oleh mulut, kimiawi dicerna atau diproses di dalam lambung. Absorpsi adalah proses penyerapan